Pemirsa, kecelakaan maut antara Metro Mini dan kereta api komuter lain kembali terjadi di perlintasan kereta Muara Angke, Jakarta Utara. Metro Mini bernomor polisi B7660F diketahui dipenuhi oleh penumpang. Untuk mengetahui kondisi terkini di sana, kita bergabung dengan reporter Pramadika Samudra. Prama, informasi terkini dari sana, sudah ada korban tewas dikonfirmasi tadi. Di sana seperti apa saat ini? Ya baik, kalau saat ini saya tengah berada di lokasi kejadian perkara, tepatnya di stasiun Angke, dan bisa lihat di belakang saya ini adalah Metro Mini 80 yang jurusan dari Kalideres menuju ke Jembatan 5, di mana terdapat mobil berplat nomor B7760FD ini hancur total di bagian depannya, Carlos dan juga pemirsa. Dan dari pengamatan kami di sini memang kap dari mobil sendiri telah dipotong. Ini gunanya adalah untuk mempermudah evakuasi dan juga pemindahan Metro Mini ini. Dengan adanya Metro Mini yang tertabrak ini, terseret tadi dari perlintasan Angke hingga ke arah masuk stasiun Angke ini, maka praktis Carlos perlintasan atau jalur kereta ini tidak dapat digunakan, dan ini pun menyebabkan kemacetan yang cukup panjang. Dan bisa lihat di sini masih banyak kepolisian, baik dari kepolisian sektor Angke maupun dari tim gabungan masih berusaha untuk mengevakuasi. Dan memang jika dilihat di sini, para korban, baik korban meninggal, dari yang kami dapatkan belasan korban telah meninggal dunia, dan lainnya telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat guna untuk visum dan juga untuk pengobatan lebih lanjut. Dan terkait itu, bisa saat ini tengah bersama saya Kapolsek Angke, Bapak Wirdanto. Pak, bisa dijelaskan bagaimana tadi kronologis dari kejadian ini? Baik, jadi pada pukul 8.30 pagi tadi telah terjadi kecelakaan antara kereta api jurusan kota menuju ke arah stasiun Duri dengan sebuah Metro Mini jurusan kota menuju ke Kalideres. Tentunya berdasarkan hasil keterangan dari saksi mata yang sudah kami kumpulkan itu bahwa palang pintu, berdasarkan keterangan dari petugas palang pintu pada saat itu sudah ditutup karena sesuai dengan SOP-nya bahwa memang 700 meter sebelum kereta sampai di lokasi harus ditutup. Namun demikian terjadi sebuah aksi penerobosan oleh mobil Metro Mini, sehingga pada saat menerobos, karena memang palang pintu yang ada di Angke ini tidak menutupi jalan secara 100%, namun hanya 2/3 bagian, dan masih ada bagian sepertiga lagi yang dimanfaatkan untuk lalu lalang. Nah, namun demikian ketika dari sebuah Metro Mini tersebut menerobos dan akhirnya langsung dihantam oleh kereta api sehingga terseret sampai dengan sejauh 200 meter. Pak Wirdanto, ini kan berarti bisa disimpulkan bahwa ini kelalaian supir Metro Mini sendiri ya, Pak? Nah, untuk itu kami harus lebih memastikan lagi karena kami saat ini masih mendalami saksi di TKP. Namun demikian kami masih mendalami saksi-saksi yang lain. Apakah memang dalam hal ini betul-betul murni ada aspek kelalaian? Apa memang dari petugas palang pintu? Dan kemudian apakah memang dari supir Metro Mini ya? Nah, ini masih kami lakukan pendalaman. Dalam hal ini Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat di backup oleh Dirreskrim dari Polda Metro Jaya masih mendalami ini untuk bisa menggali keterangan-keterangan dari para saksi. Apakah sudah didapat data berapa korban tewas dan juga korban luka? Oke, jadi setelah kejadian segera kami dari pihak kepolisian dan dibantu oleh aparat setempat lainnya, kami sudah melakukan evakuasi korban. Yang pertama kami evakuasi ada 7 korban yang masih hidup pada saat itu, dan kami arahkan menuju ke rumah sakit terdekat, yaitu di Rumah Sakit Tarakan, Rumah Sakit Cibubur, dan Rumah Sakit Sumber Waras. Dan kemudian kami juga mengevakuasi korban yang meninggal dunia, dan ada berjumlah 13 korban. Yang saat ini kami sudah arahkan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Lalu bagaimana rencana atau upaya evakuasi jalur maupun evakuasi kendaraan ini sendiri? Apa upayanya? Jadi berdasarkan sesuai dengan arahan dari Bapak Kapolda Metro Jaya, tadi beliau mengarahkan selain dari aspek penyelidikannya, faktor utama atau faktor penting yang harus dilakukan segera mengoperasikan kembali jalur rel kereta ini. Yaitu aspek mitigasi yang kami lakukan, yaitu berkoordinasi dengan pemadam kebakaran dan PJKA. Yang pertama kami harus memundurkan kereta api ini karena ada sebagian dari badan Metro Mini yang masih terjepit di bawah, karena itu menjadi kendala saat ini.
Ya tentunya kami harus memundurkan kereta api terlebih dahulu, kemudian memindahkan badan Metro Mini, dan setelah itu baru kami bisa lajukan kereta api supaya bisa jalan. Baik Pak Wirdianto, terima kasih banyak atas informasi sementara. Ya, silakan dilanjutkan kembali. Ya, Carlos, demikian seperti yang dikatakan oleh Kapolsek Angke Wirdianto bahwa sesaat lagi memang akan dilakukan upaya untuk evakuasi dari bangkai Metro Mini sendiri dan juga upaya untuk mengkelirkan jalur kereta api yang berada di perlintasan Angke ini. Memang diharapkan jalur ini akan kembali terbuka, di mana karena akibat adanya kecelakaan ini ataupun tertutupnya jalur ini, kemacetan terjadi cukup panjang dari Pangeran Tubagus Angke hingga ke sini saja mencapai lebih dari 3 km, dan ini diperparah dengan adanya banyak warga umat Kristen yang ingin menjalankan ibadah di tempat peribadatan yang terdekat di sini. Sementara demikian, Carlos. Iya, Pramadika, kita ingin mengetahui berapa lama kemudian proses evakuasi ini akan berakhir sehingga lancarnya jalur ini bisa dipastikan oleh para penumpang KCJ. Lalu kemudian saya ingin visual Anda menggambarkan pintu perlintasannya itu di mana dan kemudian di mana posisi dari potongan-potongan bus Metro Mini yang terjepit KCJ ini. Ya, baik, bisa mengikuti saya bahwa lokasi dari tertabraknya atau terseretnya pertama diawali dari perlintasan yang berada di sebelah sana, kurang lebih 150 km dari tempat kita berdiri saat ini, Carlos. Di sana mobil Metro Mini 80 berplat nomor B7760 melewati perlintasan saat pintu telah tertutup. Seperti yang dikatakan oleh Kapolsek Angke tadi, bahwa pintu tertutup tidak sempurna, Carlos dan juga pemirsa. Hal tersebut dimanfaatkan oleh supir bus yang ceroboh, bisa untuk melaju gitu, untuk mendapatkan kesempatan lolos. Namun ternyata ia harus terpaksa tertabrak hingga 100 meter maksud kami, dan saat ini berada dekat dengan stasiun Angke, di mana kurang lebih 100 meter, dan bisa dilihat di sini ini merupakan bagian dari pintu Metro Mini yang tadi telah dipotong untuk proses evakuasi. Ya, untuk proses evakuasi ada 2 pintu dan juga ada beberapa kursi di sini, dan bahkan bisa dilihat di sini banyak sekali akibat adanya terseret itu, seperti ini pelang untuk dilarang melintasi miring, dan ada 3 pelang. Jika dari sini kurang lebih 100 meter ini ada 3 pelang yang terkena dampaknya yang miring, dan juga proses evakuasi rencananya juga akan segera dilakukan, Carlos. Namun kami memang belum mengetahui kapan rencananya proses olah TKP akan segera dilakukan tersebut, dan berapa lama akan memakan waktu dari proses evakuasi ini. Namun informasi sementara adalah bahwa saat ini tengah menunggu untuk persiapan evakuasi bus Metro Mini, dan di sini yang menjadi kendala salah satunya adalah begitu banyaknya antusiasme dari warga sendiri yang ingin melihat dari kecelakaan ini, dan warga menumpuk, Carlos dan juga pemirsa, baik di stasiun Angke maupun di perlintasan kereta api. Banyak warga yang melihat, dan saat ini memang tengah menunggu untuk proses evakuasi. Jika kita lihat di sini memang masih ada bekas-bekas dari kecelakaan, masih adanya bercak darah dan juga kain ataupun pakaian yang tadi dikenakan oleh penumpang dari Metro Mini. Untuk informasi, memang tidak ada korban luka serius di dalam penumpang kereta. Namun tentunya yang mendapatkan luka serius dan juga korban meninggal adalah para penumpang di Metro Mini 80 ini. Dan yang membuat evakuasi ini tidak mudah, Carlos, adalah adanya perlintasan kereta di sebelah. Bisa dilihat di sebelah kiri saya, ini adalah perlintasan kereta yang masih aktif, Carlos dan juga pemirsa, dan ini dapat mengganggu memang jalannya proses evakuasi, karena setiap dari pantauan kami sejak 20 menit tadi, sekitar 5
kereta api atau komuter lain melintasi perlintasan ini dan membuat para petugas harus ekstra hati-hati untuk melakukan tugasnya, yaitu evakuasi dari Metro Mini dan juga untuk mengkelirkan jalur ini. Memang dengan adanya perlintasan yang seperti ini atau TKP yang seperti ini tidak mudah, namun diharapkan bahwa proses evakuasi akan segera dapat dilakukan sehingga jalur kereta dapat segera berfungsi normal kembali dan juga perlintasan jalan Pangeran Tubagus Angke akan kembali lancar sehingga banyak juga masyarakat yang dapat melakukan aktivitas secara normal atau secara biasanya. Untuk sementara demikian, Carlos. Prama, singkat saja, kami ingin mengetahui apakah pengemudi dari Metro Mini ini hidup atau tewas? Ya, dari informasi yang kami dapatkan memang untuk bagian dari pengemudi sendiri, Carlos, bagian dari pengemudi itu sangat rusak dan juga bobrok, dan kami memang belum dapat mengetahui identitas dari pengemudi dan juga belum dapat informasi dari pihak rumah sakit mengenai identitas dari pengemudi. Namun jika dilihat dari rusaknya atau parahnya bagian depan kemudi yang sama sekali tidak berbekas, Carlos, sama sekali perlu ditekankan kembali, ini sama sekali hancur, dan ini mungkin dapat disimpulkan bahwa pengemudi mengalami luka yang sangat parah ataupun meninggal. Namun hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi ataupun belum mendapatkan informasi terkini mengenai supir tersebut. Carlos. Terima kasih Pramadika atas informasi Anda dari sana. Kami akan menunggu informasi selanjutnya, update terbaru dari Anda di Angke. Terima kasih, selamat bertugas kembali pemirsa.